Pertama ada layer 1, layer 2, dan sekarang ada layer 3. Tapi apa sih sebenarnya layer-layer ini dan apa perbedaan antara mereka? Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover ID, dan minggu ini kita akan melihat berbagai layer blockchain Ethereum untuk bisa memahaminya. Dan jangan kemana-mana dulu, karena akan ada beberapa special alpha untuk Cryptosias mengenai potensi airdrop layer 2 dan layer 3. Jadi ayo semuanya cepat merapat dan kita mulai pembahasan layer di Crypto Space. Apa itu layer 1, 2, dan 3? Dalam konteks blockchain dan mata uang kripto, istilah layer 1, layer 2, dan layer 3 mengarah pada berbagai layer blockchain solutions. Artinya, mereka masing-masing dirancang untuk mengatasi tantangan dan fitur tertentu yang ada di blockchain. Baiklah, untuk lebih jelas, sekarang kita breakdown setiap layer dimulai dengan layer 1. Layer 1 yang juga dikenal sebagai layer dasar alias base layer ini mengacu pada protokol dasar blockchain. Misalnya, mainnet Ethereum dianggap sebagai layer 1 solution. Tapi kenapa kita membutuhkan layer 1? Layer 1 menyediakan mekanisme konsensus mendasar alias Fundamental Consensus Mechanism, keamanan dan native token jaringan. Ini menentukan bagaimana transaksi divalidasi dan blok ditambahkan. Kita bisa melihat layer 1 seperti sungai yang bergerak perlahan. Lalu berikutnya apa ciri-ciri layer 1? Layer 1 solution cenderung terdesentralisasi, aman, dan transparan. Namun karena fitur-fitur ini, mereka mungkin menghadapi masalah skalabilitas, yang berarti mereka cenderung menjadi lambat dan tidak mampu memproses banyak data. Contohnya, Ethereum Layer 1 memiliki block times 6 detik, which means 6 seconds block times. Artinya, mereka memerlukan waktu setidaknya 6 detik untuk mengkonfirmasi transaksi di jaringan dan dapat memproses sekitar 27 transaksi per detik. Pada saat high network demand, seperti ketika pasar sedang mengalami volatilitas di mana banyak pengguna akan melakukan transaksi, diperlukan waktu beberapa menit hanya untuk mengkonfirmasi transaksi dan biaya transaksi bisa menjadi sangat tinggi. Jadi singkatnya, layer 1 seperti Ethereum umumnya terdesentralisasi, aman, dan transparan. Namun karena itu, kecepatan jaringan bisa menjadi lambat dan mahal karena kapasitas jaringannya yang terbatas. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Jawabannya adalah layer 2. Layer 2, Scaling Solution. Layer 2 seperti namanya adalah sebuah jaringan yang dibangun di atas blockchain layer 1 yang dibangun untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh layer 1. Fungsi layer 2 adalah untuk meningkatkan skalabilitas dan throughput tanpa mengorbankan keamanan layer dasar alias base layer, yaitu layer 1. Beberapa Ethereum layer 2 yang populer adalah Arbitrum, Optimism, Base, Starknet, ZK Sync, dan ada juga lainnya. Meskipun setiap jaringan ini mungkin memiliki perbedaan kecil seperti biaya dan programming language, semuanya memiliki satu tujuan, yaitu membuat transaksi lebih cepat dan lebih murah dibandingkan Ethereum Layer 1. Layer 2 mengatasi masalah skalabilitas Layer 1 dengan menangani transaksi di luar chain atau dengan cara yang lebih efisien, kemudian menyelesaikan final state pada Layer 1. Secara sederhana, Layer 2 mengumpulkan sekumpulan transaksi dan nantinya mereka akan mengirimkan transaksi tersebut ke Layer 1 secara bersamaan. Dan dengan menggabungkan transaksi secara bersamaan, Ethereum Layer 2 bisa dianggap cukup tersentralisasi. Namun ini merupakan pengorbanan yang diperlukan agar bisa melakukan transaksi dengan cepat dan murah. Kemudian meskipun Ethereum Layer 1 memiliki block time 6 detik, Layer 2 umumnya memiliki block time 1 detik. Artinya para pengguna pada umumnya bisa berharap kalau transaksi mereka akan diproses dalam 1 hingga 2 detik. Saat ini biaya sebuah transaksi tipikal di Ethereum Layer 1 ada di antara 50 sen dan $2.50, namun pada Layer 2 biayanya ada di antara 2 sen dan 8 sen. Baiklah, jadi meskipun Layer 1 lambat dan mahal, Layer 1 itu aman dan terdesentralisasi. Sementara Layer 2 cepat dan murah, tapi lebih terpusat alias tersentralisasi. Lalu, apa fungsi adanya Layer 3? Layer 3. Sama dengan Layer 2 yang dibangun di atas Layer 1, Layer 3 mengacu pada blockchain yang dibangun di atas Layer 2. Layer 3 menawarkan fungsionalitas tambahan dan penyesuaian untuk kasus penggunaan tertentu. Apa kasus penggunaan tertentu atau khusus ini? Umumnya, kasus penggunaan khusus ini mungkin terkait dengan privasi, kecepatan, atau tujuan lainnya. Ekosistem Layer 3 yang paling populer saat ini adalah ekosistem milik Starknet. Jadi kita akan menggunakan ini sebagai contoh. Layer 1 Starknet adalah Ethereum, dan Starknet sendiri adalah sebuah Layer 2, dan di Layer 3-nya adalah chain yang dibangun di atas Starknet. Dan salah satu contoh Starknet Layer 3 adalah ZKX, sebuah bursa derivatif terdesentralisasi yang diluncurkan akhir tahun ini. Seperti yang mungkin Cryptosias sudah tahu, perdagangan derivatif dalam kripto sangat besar, dengan bursa seperti Binance dan Bybit menghasilkan volume harian puluhan miliar dolar. Dan salah satu persyaratan untuk sebuah pertukaran derivatif adalah kecepatan. Di bursa terpusat, kecepatan ini lebih mudah dicapai karena terpusat. Namun, pada jaringan yang terdesentralisasi, kecepatan menjadi sebuah masalah. Bahkan Ethereum Layer 2 pun terlalu lambat. Meskipun block time 1 detik berarti transaksi memerlukan waktu hanya 1 detik atau lebih untuk diproses.
Tetapi dengan adanya chain layer 3 mereka sendiri yang dibangun di Starknet, ZKX mampu bersaing dengan bursa terpusat dalam hal kecepatan, sambil tetap mempertahankan keunggulan desentralisasi. Dan sama seperti layer 2, sekumpulan transaksi layer 3 akan diserahkan ke layer 2 nantinya secara bersamaan. Kemudian layer 2 akan menggabungkan transaksi bersamaan lagi untuk diserahkan ke layer 1. Kami pikir layer 3 sangat menarik, karena ini kemungkinan merupakan blockchain yang dibangun dengan tujuan semata-mata untuk mengembangkan aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna, seperti perdagangan derivatif dalam kasus ZKX, perdagangan token, pinjam-meminjam, atau bahkan untuk aplikasi kripto non-perdagangan lainnya seperti media sosial. Di masa depan, jika setiap proyek membutuhkan chain-nya sendiri, layer 3 kemungkinan besar akan menjadi solusi bagi mereka. Oh, dan CryptoSales ingat tadi kan, kita membicarakan tentang adanya potensi airdrop. Starknet, Ethereum Layer 2, dan ZKX, DEX yang membangun Layer 3 mereka sendiri, keduanya akan meluncurkan token di masa mendatang. Jadi bagi CryptoSales yang tertarik, kami rekomendasikan untuk mencoba ZKX dalam beberapa bulan mendatang, karena menurut kami ini bisa menjadi cara yang baik untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan airdrop Starknet dan ZKX. Tapi ingat CryptoSales, kalau ini bukanlah nasihat keuangan. Ingatlah untuk melakukan riset kalian masing-masing. Kami di sini ingin terus membagikan update dan ilmu yang kami pelajari di Crypto Space, dan tentunya dengan perkembangan baru seperti Layer 3 akan selalu berpotensi untuk menerima airdrop sebagai pengguna awal. Jadi kalau kalian suka konten kami, jangan lupa untuk terus dukung dengan tekan tombol like, comment, share, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan follow channel kami di YouTube, TikTok, Twitter, dan Telegram. Dan saya Leo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. GM CryptoSias.